Waalaikumsalam. Sepertinya saya salah posisi di teman-teman PBDI. Saya berbeda sendiri. Sebenarnya kegiatan ini kita mengundang teman-teman BKSAG tapi di dalam kota. Tapi mungkin karena kesibukan mereka, kita tahu karena Bapak Sibarani ada pembukaan di taman, kemudian dari Tamur persiapan untuk CD realisasi realisasi di luar kota, dia juga di luar kota. Jadi ya lagi ini persiapan mandi. Baik, terima kasih untuk kedatangannya Bapak-bapak, Ibu sekalian. Terima kasih buat Mr. Pak Dompi yang sudah memberikan tempatnya untuk kita semuanya. Juga Pak Andri dan Ibu kedatangannya, dan nanti akan mendengarkan sebuah ajakan untuk kita boleh bersama-sama berkumpul. Juga kalau boleh diizinkan mengingatkan ke Bapak-bapak Gembala dan Ibu, besok Juni kita ada doa bersama dengan Tuhan se-Oku. Kalau kemarin sudah di luar kota, jadwal Juni ini di dalam kota. Besok 3 bulan lagi di luar kota. Siapa yang bersedia yang keluar kota dan membaca? Besok Juni di dalam kota ada acara, kita ada berpisah dengan Pendeta Mul yang akan melayani di Cibubur. Demikian Ibu saudara sekalian, saya minta maaf, saya tadi sudah datang jam 9 menit. Minta maaf, saya jam 10 ada rencana ke Palembang karena besok anak belum bisa. Jadi minta maaf nanti tidak bisa mengikuti acara sampai selesai. Tetapi bisa dipastikan kalau besok ada kelanjutan kegiatan ini, saya ikut. Baik, mari Bapak Ibu, kita akan mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita akan mohon pimpinan Tuhan untuk kita berdoa dan diri sendiri. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa kami muliakan dalam nama Yesus. Kembali kami bersyukur pada saat pagi menjelang siang ini ya Tuhan, atas segala kebaikan dan kemurahan yang Tuhan limpahi dalam hidup kami, di mana kami hamba Tuhan yang ada di dalam BKSAG bisa buat acara hari ini di GPD Lorong Sepedah. Bapak, kalau kami bisa tiba dari pelayanan kami masing-masing sampai di tempat ini, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami rindu Tuhan yang ambil alih sepenuhnya acara yang kami ikuti hari ini. Biarlah acara ini bisa menjadi berkat bagi kami, bagi pelayanan kami, dan kami percaya hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menjadi saluran berkat-Mu hari ini bukan secara kebetulan, tetapi kami percaya ada satu rencana Tuhan bagi kami hamba Tuhan yang ada di BKSAG Oku ini ya Tuhan. Itulah sebabnya marilah Tuhan berfirman, marilah Engkau taruh isi hati-Mu bagi hamba-Mu sehingga hamba-Mu bisa sampaikan bagi kami, sehingga kami semua bisa menangkap setiap isi hati Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menguduskan kami, menguduskan ruangan ini, sehingga kami betul-betul menikmati pengajaran pagi hari ini. Makasih Tuhan, kami siap untuk memulai acara ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selanjutnya untuk Bapak Andri, langsung saja dulu. Baik, shalom Bapak sekalian. Sebelumnya saya mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Ya, jadi perkenalkan dulu, nama saya Andri. Ya, kami dan istri dari Surabaya, kami tergabung dalam wadah persekutuan doa Akop Surabaya. Ya, jadi kami ini
dinominasi ya dari banyak gereja. Ya. Kalau saya sendiri sih ibadahnya di GBPS, ya Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya, atau pelesetannya gereja putih-putih semua. Ya karena seragam ngerti ya, gereja hanya dasinya aja hitam. Ya. Ya, jadi sana, nah sedangkan teman-teman kami banyak yang dari petani, dari TMS juga, ya ada yang dari GSJS, dari Katolik pun ada. Ya, jadi salah satu tim multimedia kami itu ketua mudikanya di namanya Gereja HKI, ya Gereja HKI khusus itu katedralnya Surabaya. Nah, jadi dia pemimpin multimedia juga di sana. Jadi kami ini dari banyak latar belakang, dan kami juga selain itu kami juga bekerja sama atau berkolaborasi dengan persekutuan-persekutuan doa yang lain di Jawa. Ya, nah jadi kemarin itu para penggede kami, pemimpin kami itu kumpul, nah, dan mereka bilang sudah saatnya kita keluar, jangan hanya enak-enak, nyaman-nyaman aja di Jawa. Ya, ayo kita mulai keluar, akhirnya dibagi. Ya, kami Surabaya kebagian di Jaga Jawa Timur dan Sumatera. Ya, teman kami yang di Bandung itu kebagiannya di Papua. Ya, terus yang lain ya dibagi banyak kota itu nanti baginya keluar, ada Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTT, NTB. Nah, jadi dibagi seperti itu. Nah, kami ini bertujuan untuk kembali mengajak Bapak Ibu sekalian lagi, ya, untuk kita kembali berdiri buat daerah kita masing-masing, buat kota kita masing-masing, buat bangsa kita. Ya, jadi seperti kita tahu sekarang sering yang digaungkan baik di berita TV maupun di mana-mana yang namanya megatrust, ya kan? Yang katanya itu sudah harus pasti terjadi. Ya, cuma kita tinggal menunggu waktu aja, katanya gitu. Karena memang bumi ini ya pasti ada pergerakannya gitu ya. Kemarin aja beberapa hari yang lalu kalau kita baca berita, kita lihat TV juga di daerah Brebes tanahnya tiba-tiba gerak dan rumahnya rusak semua, lantainya semua pada retak dan lain-lain. Ya, belum nanti kalau memang itu megatrust benar-benar terjadi, ya banyak yang ngomong Jakarta akan hancur. Ya, Jakarta akan hancur. Selat Sunda itu pasti bergejolak nanti, gitu kan? Yang Gunung Krakatau nanti akan meletus dan lain-lain. Nah, dan kalau kami di Jawa otomatis di daerah selatan Jawa, ya, itu ancaman tsunami pasti terjadi kalau di selatan Jawa. Nah, karena itu kita ini yang harus selalu berjaga-jaga. Ya. Selain itu juga kondisi sosial politik yang enggak karu-karuan sekarang. Banyak orang yang tidak suka sama pemerintah berusaha membangun opini bahwa kondisi sekarang itu enggak baik, ya, dengan tagar Indonesia gelap lah, yang lain-lain, ya, sehingga membuat masyarakat resah. Belum lagi dolar digoreng seperti itu sehingga naiknya luar biasa. Biasanya dolar itu masih sekitar angka 14.000, kali ini hampir menyentuh 17.000. Emas juga gitu, biasanya cuma 1 juta, kemarin sempat 2 juta lebih yang logam mulia, ya biasanya. Yang logamnya hampir 2 juta lebih, walaupun sekarang mulai agak turun lagi juga. Ya, tapi ini kondisi ini yang kita ini harus waspadai, harus kawal. Nah, inilah fungsinya kita anak-anak Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan ini untuk berdiri bagi bangsa kita. Apalagi, mohon maaf, saya ini lancang berbicara di depan hamba-hamba Tuhan. Ya, yang saya ini ya bukan, ya saya ini cuma pekerja, Pak. Ya, saya ini bekerja, kemudian saya bekerja di bidang marketing, ya, bekerja di bidang marketing dalam satu perusahaan plastik yang memproduksi dari plastik biasa sampai dengan bahan bangunan yang berbahan dari plastik. Ya.
Jadi cuma ya kami ini punya kerinduan untuk merespon lah, ya kan, dari pemimpin kami, dari jaringan yang ada, ya kan. Mengadakan gerakan ini ya kami cuma berusaha merespon saja, ya merespon saja untuk kita sama-sama bergerak. Jadi ini tugasnya kami ini kita ini untuk terus berjaga di bangsa. Terutama bapak-bapak ini adalah gembala, ya kan, pendeta, yang mana kalau di kitab suci itu bisa dibilang di golongan imam, ya, di golongan imam. Imam itu tugasnya setiap hari adalah menaikkan dupa, membuat pendamaian buat umat Tuhan, ya, supaya Tuhan itu berkenan untuk selalu hadir di tengah-tengah umatnya. Ya, kalau zaman dulu Imam Harun itu tugasnya setiap hari, ya kan, menaikkan dupa, kemudian memercikkan darah, ya kan, di mezbah segala macam, ya, supaya Tuhan itu tetap berkenan dan Tuhan mau menghapuskan lah kira-kira ya dosa-dosa umatnya yang jumlahnya mungkin pada saat itu mungkin sekitar berapa 2 juta orang ya yang di padang gurun itu, ya kan? Jadi tugasnya seperti itu. Walaupun sekarang ini kita nggak perlu karena sudah ada darahnya Tuhan Yesus sendiri sudah menebus kita, ya, tapi tetap tugas kita ya yang menghadap ke Tuhan, ya, yang memperhadapkan semuanya ke Tuhan itu tetap berlaku, ya. Jadi kami ini setiap hari kalau doa ya pasti kami mohon belas kasihan Tuhan, mohon ampun, ya kan, mohon ampun buat kesalahan yang sudah dilakukan bangsa ini, ya, segala keserakahan, segala kelicikan, segala ketidaktepatan, ya, keserakahan yang mengakibatkan banyak rakyat sengsara istilahnya. Jadi tetap kita menaikkan itu, ya. Kalau ini kami, ya, ini kami setiap pagi kami selalu menaikkan itu. Ya, mohon belas kasihan Tuhan, mohon pengampunan Tuhan supaya Tuhan itu tetap mau ada di Indonesia, ya. Karena kalau tidak seperti itu, ya, lama-lama Tuhan akan meninggalkan, ya. Contoh ini yang saya dapat dari rekan-rekan pendoa, ya, mereka diutus Tuhan untuk ke Jepang, ya, mereka diutus Tuhan untuk ke Jepang. Nah, di sana pada saat mereka berdoa, Tuhan bilang Tuhan sudah tidak mau ada di sana, karena di sana sudah banyak hal-hal yang menyimpang, ya, orang sudah nggak peduli sama Tuhan, ya. Yang dipikirkan hanya kerja, nyari duit, ya, dan mereka juga tidak peduli lagi ada apa. Kemudian dari yang lain pun penyembahan berhala dan lain-lain, ya, itu sangat kuat dari sana. Jadi istilahnya Tuhan sudah sudah nggak mau lagi lah sana seperti itu dengan kondisi sana. Tapi ya ini tugasnya para imam di sini. Jadi teman-teman menghubungi para ya pendeta yang ada, ya, para hamba Tuhan yang ada untuk kembali minta belas kasihan Tuhan sampai Tuhan itu mau lagi, ya, sampai Tuhan itu mau lagi untuk hadir lagi di Jepang. Nah, gitu. Jadi kalau ya yang di Pakistan aja yang kayak gitu Tuhan mau, ya, mosok yang di Jepang yang bisa dibilang lebih beradab, lebih berpendidikan, masa Tuhan tidak mau? Nah, gitu kan. Itu tugasnya para imam, ya, para hamba Tuhan, ya, para anak-anak Tuhan, bukan hanya hamba Tuhan toh, ya kan, ya, para anak Tuhan juga seperti itu, ya. Hamba Tuhan yang cuma membantu aja, mengarahkan, ya. Tapi sebetulnya tugasnya ya kita ini semua anak Tuhan, ya, untuk minta belas kasihan Tuhan, untuk minta pendamaian, ya. Jadi kalau kita ini sudah jadi anak Tuhan, sebetulnya sudah memutuskan diri untuk jadi anak Tuhan, hidup kita itu sudah tidak ada yang kebetulan. Semua dalam grand plan-nya Tuhan, dalam rencananya Tuhan yang sempurna.
Tinggal tugas kita adalah mau tidak kita sepakat sama Tuhan, mau tidak kita ini mengikutilah rencana Tuhan. Ya. Caranya ya kita harus dengar-dengaran Tuhan, kita harus mau meresponi apapun, ya. Mau mempelajari situasi di sekitar kita. Ya, sekitar kita ada apa, ya itu jadi beban doa kita. Ya seringkali karena kita ini sudah enak, ya kita ibadah sudah tenang, tidak ada gangguan, ya itu kadang kita jadi lupa. Ya kita jadi nyaman, kita jadi tenang. Terus nggak perlu lagi seperti dulu mungkin waktu zaman bapak-bapak ini masih perintisan mungkin ya. Ya setiap hari daerah itu dikelilingi doain, ya didoain. Bahkan ada yang teman saya itu bilang tak bawa minyak urapan, tak keliling, tak kucurin sekeliling desa itu. Nah itu kan kalau cerita-cerita teman-teman yang perintisan itu kan tak kelilingi, ya tempat-tempat keramat tak doain, ya tak doain tempat-tempat keramatnya segala macam, ya. Sampai akhirnya banyak yang dimenangkan dan ada gereja yang bisa didirikan di sana. Ya. Tapi kadang itu karena kita sudah terlanjur tenang, sudah terlanjur nyaman, akhirnya kita lupa, ya hanya mengerjakan apa yang ada. Ya. Jadi kami ini, ya kami ini keliling, kami cuma ingin kembali, ayo kita punyailah api yang dulu sudah kita punya. Api yang ada ayo dikorbankan kembali. Ya, walaupun sekarang kita tenang, walaupun sekarang kita sudah enak, ya, tapi jangan sampai kita lemah. Ya, kita nggak tahu kondisi ini seperti apa. Seperti yang gampang aja bos saya. Beberapa tahun yang lalu itu ada pandemi. Ya, pandemi ujung-ujungnya kita disuruh vaksin. Vaksin itu sebenarnya apa sih? Ya, untuk nyari database kita kok. Kenapa sih ada orang di dunia ini? Ya kan gitu ya. Jadi kita mau nggak mau pemerintah kita menyetorkan data. Yang terima vaksin namanya siapa, tinggal di mana, jenis kelaminnya apa, usia berapa. Nah, itu dikumpulkan semua ke WHO. Yang paling gampang. Ini ngomong yang gampang aja. Ya. Nah, data itu nanti buat apa? Kita juga tidak tahu. Ya. Bahkan sekarang sudah banyak yang ngomong sebentar lagi akan ada pandemi lagi. Pandemi kok direncanakan, gitu kan istilahnya ya. Pandemi namanya pandemi kan kadang namanya orang sakit kan masuk iso dirancang kan enggak kan? Enggak mungkin kan namanya sakit masuk dirancang. Berarti kan dari situ kita bisa tahu bahwa kita sudah di akhir penghujung segala sesuatu. Ya, nanti sudah orang-orang semua sudah bilang, yang saudara di luar kita aja sudah bilang, sebentar lagi kondisi kayak gini. Ya, sebentar lagi mata uang satu, pemerintahannya satu, semua satu. Nah, jadi orang-orang di luar aja sudah bisa bilang seperti itu. Nah, padahal kalau kita baca di kitab Wahyu ya memang itu. Ya, makanya kita ini yang harus terus berjaga-jaga buat bangsa kita. Terus doakan para pemimpin tempat kita. Jangan sampai mereka istilahnya ikut-ikutan, ya ikut-ikutan sehingga ngikuti apa yang diarahkan oleh mereka. Ya, kita jadinya nggak punya kebebasan apapun. Ya kayak sekarang aja kita sudah mulai ya kan Bapak Ibu. NIK kita, nomor induk kependudukan itu sudah jadi NPWP juga, yang akan melinknya nanti ke mau tidak mau ke rekening kita di bank. Belum yang lain data kesehatannya kita. Kemarin ada apa ya, kayak semacam himbauan untuk cek kesehatan gratis. Nah sebetulnya itu semua juga untuk ngumpulin database kita, kondisi kesehatan kita seperti apa. Ya, saya misalkan check up ketahuan, oh kolesterol saya tinggi, trigliserid saya tinggi,
asam uratnya masih mendekati batas atas misalkan, ya kondisi saya seperti apa, itu akan terlihat semua di sana. Jadi nanti pemerintahnya akan punya data itu semua. Nah, kalau pemerintah kita takut akan Tuhan, ya kita aman. Tapi kalau pemerintah kita ini mengikuti yang di pihak sana, ya kita bahaya, kan gitu kan. Nah, ini makanya kita itu perlu untuk terus mengawal, ya, terus berdoa, jangan sampai apa yang Tuhan rancangkan ini belum terjadi, yang dirancangkan pihak lain sudah terjadi. Ya. Karena setiap hari kita ini para imam dihadapkan dengan dua cawan, ya, cawan kejahatan sama cawan Tuhan. Ya. Jadi kan ditimbang. Pada saat cawan kejahatan ini tinggi, ya otomatis berat, waktunya terjadi bencana, waktunya terjadi sesuatu yang tidak enak di bangsa kita. Tapi kalau cawan doa kita ini yang lebih berat, ya Tuhan yang akan bekerja buat bangsa kita. Jadi ini Bapak-Ibu sekalian yang harus kita semua sadari, yang harus kita semua mengerti, ya, bahwa kesejahteraan bangsa, kelangsungan bangsa itu tergantung pada kita, bukan pada yang lain, tapi ke kita, ya, tergantung ke kita yang dikasih otoritas oleh Tuhan, yang diberi otoritas oleh Tuhan untuk berdoa. Ya. Kita ini ibaratnya adalah ibaratnya kita ini adalah Abraham yang nego dengan Tuhan. Ya, pada saat peristiwa Sodom dan Gomora, Tuhan, kalau ada 50 orang yang percaya sama Engkau, gimana? Gak akan kamu hancurkan kan? Nah, setelah itu turun lagi Tuhan, kalau ada 40 orang saja, sampai terakhir 5, ternyata tidak didapati 5 orang. Ya, ini kita ini sebetulnya di sana. Perannya anak-anak Tuhan itu bisa seperti itu. Tuhan, ini ada. Kalau sampai 5 orang aja yang percaya pada Engkau, apakah Engkau tidak akan berbelas kasihan buat bangsa itu? Tuhan sudah bilang iya. Tapi ternyata yang didapati cuma 4 pun gugur 1, tinggal 3. Ya kan, tinggal Lot sama 2 anaknya. Akhirnya juga malah yang gak karuan juga hidupnya. Gitu kan? Nah, ini loh tugasnya kita sebetulnya. Kita dipercaya ada di bangsa ini, tugasnya seperti itu. Selain itu tetap sebagai imam, bapak-bapak, ibu sebagai imam, hamba-hamba Tuhan, ya kita menaikkan ini pendana siap pagi, mohon belas kasihan Tuhan, mohon ampun. Ya, seperti Imam Harun yang tiap hari menaikkan ini doa-doa kepada Tuhan. Ya, ini tugasnya kita. Ya, tugasnya kita anak-anak Tuhan. Ya, jadi kita ini yang mengawal bangsa, yang mengawal kota. Kalau yang kemarin-kemarin mungkin saya share itu, kita harus tahu kondisi di kota ini sekarang ada apa. Ya, misalkan sedang marak demam berdarah misalkan, sedang banyak kecelakaan, atau mungkin Bapak Ibu tahu di daerah sini kok sering terjadi kecelakaan, ya misalkan. Ya, mungkin di Simpang 4 ini kok sering terjadi kecelakaan, ya. Nah, tinggal Bapak Ibu yang tahu seperti itu, doakan di sana. Ya kan, mungkin di sana ada roh maut, ada roh apa yang kita nggak tahu. Yang itu harus kita patahkan, kita harus hancurkan. Ya. Kayak kemarin itu bilang di sungai itu banyak yang tenggelam. Katanya ada apa? Hantu banyu. Ya kan? Ya tadi tadi pagi saya lagi jalan, ya olahraga pagi, ya saya jalan, ya sudah saya lewat di atas jembatan mobil, ya saya coba doakan aja Tuhan. Ya, hanya ada kehidupan, hanya ada kesehatan, hanya ada kemakmuran, hanya ada kesejahteraan yang boleh lewat di sungai ini. Yang lain
menyingkir, yang lain demi nama Tuhan Yesus yang lain menyingkir. Ya. Dan sungai ini sudah dipatok menjadi milik Tuhan. Nah kan gitu kan, tinggal kita keluar gitu aja. Ya kan, jadi supaya ya kita ini tugasnya kita anak-anak Tuhan. Ya kan, nggak usah takut Bu, ya nggak usah takut, nggak usah bingung. Ya otoritas kita punya kok, gitu kan. Nah, yang penting saya sudah doa ini sekali. Nanti Ibu tiap kali lewat, Ibu yang ulangi. Ibu yang ulangi. Kalau Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi yang celaka di sini, gitu kan ya. Jadi seperti itu ya. Karena itu kita yang namanya jadi penjaga kota ini, ya, yang harus tahu ada apa di kota ini. Nggak boleh cuek-cuekan, gitu ya. Nggak boleh cuek-cuekan. Kita harus paham, harus ngerti ada apa di sini, ya. Supaya kita bisa jadi alat-alatnya Tuhan, supaya kita bisa jadi kepanjangan tangannya Tuhan. Ya. Sebetulnya Tuhan itu bekerja sendiri bisa enggak? Bisa, sangat bisa, karena Dia sangat berkuasa. Tapi Dia mau bekerja sama dengan kita. Tuhan mau kolaborasi dengan kita, itu suatu kehormatan yang luar biasa. Ya. Tuhan mau anak-anaknya juga aktif, anak-anaknya juga bisa mengerjakan istilahnya menuntaskan destiny yang sudah Tuhan tetapkan buat anak-anaknya. Ya. Karena kan tugasnya kita kan menjadi rekan sekerja Allah kan, gitu kan. Jadi pertama kali Tuhan menciptakan kita manusia kan Tuhan bilang sama Adam, ya kan, kuasailah bumi, kerjakan kesejahteraannya. Ya. Tuhan bisa nggak kerjakan? Ya bisa banget. Oh Dia menciptakan kok, ya kan. Tapi Tuhan bilang apa? Manusia, ya kerjakan, ya kuasailah. Nah itu dari awalnya kan Tuhan sudah menciptakan, mengkodratkan seperti itu. Ya mohon maaf saya sedikit mereview, ya mungkin Bapak-Bapak sudah sangat paham lah dengan hal ini, ya kan? Sudah sangat paham. Ya, tapi hari ini saya cuma ingin mereview saja, ya bahwa itu loh kodratnya kita. Ya cuma akhirnya gara-gara Adamnya jatuh dalam dosa, ya, sehingga ya kodrat ilahinya hilang. Tapi kodrat manusianya masih jalan, masih harus tetap mengerjakan. Ya, cuma kuasa ilahinya yang hilang. Kalau dulu istilahnya ya manusia kan sudah hampir seperti Tuhan, gitu kan. Nah, tapi karena jatuh dalam dosa, kodrat ilahinya hilang, tapi kodrat pekerjaannya harus tetap dilakukan. Ya, jadi Bapak-Ibu sekalian, hari ini saya cuma ingin himbau, ya ingin mengajak kembali, ayo bangkitkan cita kita lagi, bangkitkan api itu lagi. Ya mungkin kita selama ini sudah nyaman, sudah enak, ya sudah tenang. Ya. Ayo kembali berapi-api buat Tuhan, kembali menyala buat Tuhan. Ya supaya apa yang Tuhan mau itu segera terjadi. Ya, bangsa kita nggak hancur, bangsa kita nggak terus-terusan terpuruk seperti ini. Ya ini tugasnya kita anak-anak Tuhan. Walaupun mungkin kita jumlahnya hanya sedikit, ya, jumlah kita hanya sedikit, hanya mungkin cuma 10% lah, atau malah kalau di OU ini cuma 1,5% dibanding semua penduduk yang ada. Tapi ya, kita dikasih kuasa sama Tuhan, kita dikasih otoritas sama Tuhan. Nah, ayo, mari kita bareng-bareng, untuk bangkit lagi, untuk cinta lagi sama Tuhan, mau bergerak buat Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan mau, ya, dan terutama ya, kita mau bareng-bareng untuk membuat apa rencana Tuhan buat daerah ini jadi. Karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Ya, rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera. Ya. Siapa yang bisa mewujudkannya? Ya kita anak-anaknya. Itu aja sih Bapak Ibu sekalian yang mau saya share, ya, supaya kita sama-sama ya, di seluruh Indonesia ini kembali untuk bangkit
kembali untuk semangat lagi, ya, supaya apa yang sudah dinubuatkan oleh banyak hamba-hamba Tuhan itu terjadi, bahwa ya, karpet merah itu akan tergelar dari ujung bumi sampai dengan ke Yerusalem untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ya, ujung bumi itu dari mana? Ya, semua orang bilang Papua. Ya, Papua, dari Papua sampai Yerusalem kalau ditarik, ya, se-Indonesia ini kena semua, bagus ya kan? Dari ujung sampai semua satu Indonesia ini kena semua kayak karpet merah sampai ke Yerusalem, menghadap ke Dome of the Rock atau bilang gerbang timur itu, ya, yang oleh kerajaan Islam siapa itu ditutup gerbangnya di tembok karena dia nggak mau orang Yahudi itu berharap bahwa Mesiasnya akan datang. Ya, karena itu tembok, pintu gerbangnya itu di tembok. Ya, kita tidak dikasih pintu. Tapi tetap biasanya kalau teman-teman ke Israel segala macam, teman-teman pasti akan menyentuh gerbang itu bilang Tuhan datanglah. Ya, tidak di tembok ratapan, tapi di gerbang timur itu bilang Tuhan datanglah. Kalau tembok ratapan itu kan kita mengharapkan Mesias itu sudah datang kok, ya kan? Tinggal sekarang di gerbang timur itu supaya dia kembali. Nah, itu sekalian, mari kita kawal bangsa ini, kita kawal kota kita masing-masing. Nah, kami ini yang di Surabaya memang terbeban untuk Sumatera. Ya, saya juga mengikuti grup yang namanya Sumatera Blessing, ya, di grup WA gitu kan, yang kita sering berdoa juga buat Sumatera. Jadi jauh sebelum ada penugasan ini, ya, saya sudah ikut grup tersebut. Nah, jadi kita selalu membahas ada apa di Sumatera, kita doa buat Sumatera gitu kan. Nah, cuma nggak spesifik di Sumatera yang mana, ya, pokok total di Sumatera gitu ya. Nah, jadi kita selalu berdoa sebelumnya. Cuma kami yang dari jauh, kami mendukung, ya, yang harapan kami yang lokal ini juga ikut menyala, terus menyala, bahkan mungkin lebih besar lagi daripada kami yang jauh, ya, yang di lokal ini menyala lebih gede, ya, sehingga apinya itu bisa menyebar ke yang lain, ya, menyebar. Bukan hanya ini, mungkin hari ini kita cuma ngumpul berapa orang aja yang sini, tapi biarlah kita yang ini, kita punya api, kita sebarkan ke yang lain, ya, supaya yang lain juga mau untuk menyala juga, mau untuk bergerak juga, ya, supaya apa rencana Tuhan, ya, rencana Tuhan itu optimis banget bagi saya dari kita. 85% orang di Indonesia mendengar Injil, ya, 85%. Ya, bahkan sekarang mungkin kalau Bapak Ibu tahu, ya, sudah banyak yang cara ibadahnya tetap, busananya tetap, ya, KTP-nya tetap, ya, jenggotnya mungkin masih tetap, ya, tapi doanya ke Tuhan Yesus. Hanya sekarang, ya, di Sumatera ini masih banyak lah. Ya, kalau yang saya tahu di mana, di Sunda itu sudah sangat banyak. Di tempat kami Jawa Timur juga banyak, ya, di Jawa Tengah lagi, ya. Jadi cara berpakaiannya tetap, ibadahnya 5 waktunya masih tetap, ya, tapi tujuannya sudah beda, ya, tujuannya sudah beda, ya. Kalau dulu tujuannya mencari jalan yang lurus, ya, sekarang sudah ketemu jalan yang lurus. Amin. Ya, jadi ini loh, jangan sampai kita ketinggalan, jangan sampai kita yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Tapi biarlah kita terus ayo menyala, ayo kita merespon, ayo kita terus
bekerja, ya, supaya nanti pada saat kita kembali, ya, Tuhan akan bilang, datanglah hai hambaku yang setia. Ya, jangan sampai terjadi ayat yang paling horor yang di Alkitab yang saya tahu, ya, lebih menakutkan dari film horor manapun. Ya. Ayatnya apa? Hanyalah engkau hai pembuat kejahatan, aku tidak kenal engkau. Ya kan? Kalau kita sudah bilang, Tuhan, aku menghidupkan membangkitkan orang mati demi nama, menyembuhkan orang demi nama, tapi Tuhan bilang apa? Hanyalah engkau hai pembuat kejahatan. Ya, itu lebih menakutkan dari film horor apapun buat saya. Ya, yang lalu ini yang ingin saya bagikan, ini yang ingin saya share ke Bapak Ibu pada pagi hari ini. Ya, semoga apa yang sudah saya bagikan ini boleh kembali membakar hati Bapak Ibu, dan Bapak Ibu nanti boleh mengajak teman-teman yang lain, ayo nyala bareng-bareng, ayo bro, sis, ayo nyala bareng-bareng. Ya, kita mau Oku ini, Batu Raja ini, ya, boleh balik ke Tuhan, boleh kembali ke Tuhan, ya. Dan tidak ada bencana. Semalam saya telepon Pak Dovi, ya. Bencana yang sering terjadi di sini apa sih? Ya. Kalau semalam saya diingatkan itu, bencana yang sering terjadi apa sih? Ya. Beliau bilang, oh cuma banjir. Cuma walaupun itu sudah lama nggak pernah terjadi, tahu-tahu 2 tahun ini kok banjir, gitu loh. Karena mungkin yang di hulu sana pohonnya sudah habis. Ya. Oh iya, oke. Ya, karena itu tadi pagi saya jalan, ya kan, saya jalan-jalan olahraga pagi lewat di jembatan Ogan 4 ya, yang dekat hotel itu, Ogan. Sambil saya deklarasi terus, hanya ada kehidupan, tidak boleh ada bencana lagi, ya, semua dalam mengcover Tuhan, semua dalam rencana Tuhan. Hanya ada kehidupan dari sungai ini, hanya ada kesejahteraan dari kota ini, dan kota ini memberikan kemakmuran buat orang-orang, baik petani, nelayan, dan lain-lain. Itu cuma doa gitu aja. Ya. Itu sama dengan kita berdoa menahan bencana untuk saya. Ya. Tapi tidak tahu nanti di kecamatan masing-masing ada apa, saya juga tidak tahu. Ya, mungkin banyak hama misalkan, ya kan, hama di karet atau hama di coklat atau hama di apa. Ya, saya tidak tahu. Nah itu perkataan Bapak Ibu sekalian itu yang bisa mengubahkan semuanya. Ya, karena apa? Mulut kita diberi kuasa. Tuhan aja menciptakan semua kan cuma dari perkataannya saja kan. Jadilah terang, jadilah ini. Dan sebetulnya kuasanya Tuhan kan sama aja. Ya, karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Walaupun kok yang kuasa ilahinya itu yang agak diporting sama Tuhan, kadang-kadang kita jatuh dengan dosa. Ya, tapi tetap kuasa perkataan itu sangat-sangat powerful. Ya, itu yang tidak dipunyai oleh saudara-saudara kita yang lain. Itu yang dipunyai oleh anak-anak Tuhan. Ya. Ibu-ibu, ya, boleh praktek sehari-hari. Anakku pintar, anakku sehat, anakku kuat, gak rewel. Ya, itu terus tiap hari. Nah, bahkan istri saya ini mungkin yang paling sering, saya tidak sadar ya. Kalau saya tidur di sebelahnya, gitu kan, saya sudah gitu kan, dia akan ngomong di telinga saya. Jadi ayah yang baik, jadi suami yang baik, suami yang cinta keluarga, ya, yang rajin. Ya kan, istri saya mungkin kayak gitu. Ya karena dia bangunnya lebih pagian dari saya. Saya masih tidur, dia sudah bangun. Ya itulah kuasa perkataan. Ya, kita perkatakan terus, ya kita percayai. Ya, jangan hanya orang-orang dunia saja yang melakukan itu, ya, tapi ya kita juga melakukan. Orang-orang dunia membangun opini, ya kan? Atau mungkin kita selingkungan aja bisa membangun opini. Saya nggak suka dengan Pak Emmanuel, saya akan ngomong, bro, Pak Emmanuel itu jahat. Nah, oke, saya ngomong sama Pak Dovi,
Kemudian saya ketemu sama Pak Semburi, saya bilang lagi, Pak Iman itu jahat. Nah, terus saya ketemu lagi sama Mega, kemudian saya akan bilang, Pak Iman itu jahat. Nah, nanti tiba-tiba Pak Semburi ketemu sama Pak Dodi. Bener ya, Pak Manuel jahat. Iya, aku dengarnya juga gitu. Nah, ketemu lagi sama Mega. Oh, bener ya Pak Immanuel jahat? Iya, Pak Immanuel itu jahat katanya gitu. Nah, akhirnya semua orang jadi percaya kalau Pak Immanuel itu jahat. Gitu kan. Itu ya ini kuasa perkataan ini. Ya. Nah, jadi kita buat kuasa perkataan ini jadi sesuatu yang positif. Ya, sesuatu yang positif ya, supaya bukan menimbulkan kehancuran, bukan menimbulkan kekacauan, tapi yang jadi adalah kehidupan, yang jadi kegerakan, yang jadi adalah rencana Tuhan ya, buat daerah kita, buat diri kita. Ya, kita juga bisa ngomong sama diri kita sendiri, Pak, kamu kuat, kamu hebat. Kalau kita ada masalah kan gitu ya, lihat di depan cermin gitu, kamu kuat, kamu hebat. Masalah ini tidak ada kuasanya buat kamu. Nah, kan kita bisa bilang gitu juga ya. Tapi ini ya, kuasa perkataan ini yang harus kita teruskan ya. Ini yang orang bilang deklarasi ya, deklarasi. Kadang-kadang kita membuat dari semua ayat yang kita dapat, janji-janji Tuhan kita rangkai jadi satu deklarasi ya. Ya, kayak misalkan kalau kami ini punya deklarasi jaminan Tuhan ya, diambil dari mana? Dari Mazmur 91. Itu yang setiap kali bangun pagi kita berkatakan ya, Mazmur 91 itu. Dan kami sekeluarga sudah membuktikannya ya, selama pandemi, selama ada wabah apapun, kami tetap dalam lindungan Tuhan. Dan ada apapun, kami tidak pernah kena apapun. Dan masalah apapun kami tidak pernah kena. Ya, cuma modalnya itu aja sih. Setiap hari ngomong Mazmur 91 sambil bersuara. Kita ngomong ke bangun pagi, kami yang duduk dalam lindungan lagi, sampai saya hafal satu pasal itu ya. Sampai saya hafal dari kami yang duduk dalam lindungan tinggi dan berdoa dalam nama yang Maha Kuasa sampai terakhir. Nah, itu sampai saya hafal. Itu yang saya perkatakan setiap hari. Nah, jadi itu kuasa ya, kuasa dari perkataan, kuasa dari deklarasi yang kita ucapkan. Ya, saya nggak tahu bapak-bapak ini punya janji Tuhan apa. Ya, pegang janji Tuhan apa. Ya, kalau saya ya, janjinya macam-macam. Yang jelas ya, salah satunya ya, janjinya Tuhan pada saat saya lagi susah banget, saya pegang janji Tuhan bahwa keluarga saya tidak akan pernah kelaparan. Itu yang saya pegang. Bahkan dulu sampai saya membayar sekolah anak saya itu susah ya. Istri saya itu terkenal di guru BK karena selalu minta perpanjangan waktu. Bahkan kalau mau ada apa-apa minta izin boleh dicicil atau tidak ya. Mohon kalau bisa dicicil ya. Ya. Jadi dia terkenal sama guru-guru prank semua dia ya. Pranknya bukan sebetulnya gara-gara negatif itu gitu ya. Tapi itu saya pegang janjinya Tuhan bahwa saya nggak akan pernah kelaparan. Nah, dan itu saya buktikan. Nanti pada saat mepet, tahu-tahu ada yang ngirim makanan. Pada saat mepet ada yang teman tiba-tiba telepon, makan yuk. Nah, ya, itu yang saya pegang terus, itu janji pribadi. Ya, itu janji pribadinya Tuhan. Itu yang saya pegang terus. Bahkan sekarang dapat janji lagi bahwa kami akan makan roti dan tidak usah berhemat. Haleluya. Wow, jadi ya, ya, gak usah berhemat kalau makan. Nah, itu udah, saya pegang benar-benar janji itu. Ya. Dan saat ini saya menikmati itu semua. Ya. Jadi kuasa perkataannya terus saya ulang, saya perkatakan, saya ulang, saya perkatakan. Ya. Kalau saya bisa
pasti bapak lebih bisa lagi karena bapak lebih dekat sama Tuhan. Ya kan? Kalau hambanya kan lebih dekat ya. Kalau saya ini kan cuma umat biasa, saya masih lewat bapak lagi ya. Masih lewat perantara lagi kalau saya. Kalau Anda punya direct access gitu ya, langsung. Nah, jadi ayo hari ini saya cuma ingin menguatkan kita kembali. Ayo kita kembali bangkit kembali ya. Karena Tuhan sudah punya rencana yang indah ya. Tinggal kita sepakat bersama-sama untuk melakukannya. Kita menjalaninya ya. Tugas kita setiap hari sebagai imam-imamnya ya ini mengadakan pendamaian. Mohon belas kasihan Tuhan, mohon perkenanan Tuhan, supaya doa-doa kita bisa naik, supaya istilahnya kita membuka tirai ya, kita membuka tingkatnya, kita buka nah, supaya doanya bisa naik ya. Jadi saya berbagi aja untuk prosedural kita pada saat kalau kami doa yaitu pertama kami melakukan pendamaian dulu yang saya tadi bilang, kedua baru kami naikkan pujian penyembahan ya. Yang ketiga dari kami perkatakan janji-janjinya Tuhan yang kami punya, yang kami terima. Yang tadi saya nggak pernah lapar lah, Mazmur 91 lah, itu saya perkatakan. Dan baru setelah itu saya berdoa buat bangsa, buat daerah, buat kota, buat kecamatan, buat provinsi, nah, ya kan, buat Jawa Timur, dan sekarang saya juga terus doa buat Sumatera, gitu kan. Nah, itu baru saya naikkan doa-doa saya. Nah, baru setelah itu doa pribadi, ya kan, doa pribadi selesai, ucap syukur, terima kasih, ya, karena Tuhan masih mau pakai kita. Tuhan masih mau bekerja sama dengan kita ya. Karena apa Tuhan, Kau tahu, karena hamba-Mu ini hanya hamba yang tak berguna ya, yang masih Engkau percayai, dan kami melakukan semuanya hanya karena cinta kepada-Mu ya. Itu aja sih, kalau itu proseduralnya doanya kami ya, itu proseduralnya gitu ya. Tapi ya semua kembali ke Bapak Ibu sekalian ya. Prosedural itu kan hanya apa ya, panduan aja. Tapi mau doanya gimana? Nah, mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu kondisinya di tempat masing-masing seperti apa. Ya, masing-masing seperti apa. Ya, tapi tetap intinya kita balik ke Tuhan, kita kembali nyala buat Tuhan, kita kembali untuk nangkep apa yang Tuhan mau ya, supaya rancangan Tuhan jadi, dan hati kita dan hatinya Tuhan bersaut-sautan ya, bersaut-sautan. Jadi kita benar-benar jadi rekan sekerjanya Tuhan ya. Kalau jadi rekan sekerjanya Tuhan, ada apapun nanti kita pasti dikasih tahu ya. Ada apapun kita pasti dikasih tahu ya. Seperti hambanya kayak misalkan apa, Tony segala macam, mau ada apa-apa pasti dapat bocoran gitu kan. Oh, Pak Laki mau ada gini. Dari tahun yang 2 tahun yang lalu dia sudah bilang emas akan jadi 2 juta. Nah, dia sudah ngomong dari berapa tahun yang lalu. Ya, cuma ya kita sih nggak terlalu merespon, nggak terlalu ya, karena kita pikir ya wis lah, gitu ya. Tapi ternyata benar-benar terjadi gitu kan. Nah, kita bisa jadi orang seperti kalau ada apa-apa, ya kita pasti di warning dulu ya. Tuhan datang pun mungkin nanti gitu, walaupun yang tahu hanya Bapak ya. Tapi mungkin kita sudah dikasih sinyal-sinyal, oh bentar lagi aku datang loh ya. Karena apa? Kita dekat sekali dengan Tuhan ya. Apa yang kalau namanya teman dekat ya, pasti setidaknya walaupun enggak vulgar ngomongnya ya kan, tapi pasti mungkin ngasih sinyal-sinyal gitu kan. Bro, hati-hati loh ya misalnya. Nah, ngomong-ngomong gampangnya kira-kira bro, hati-hati loh ya. Ya, jadi mari Bapak sekalian, ayo kita kembali nyala. Sekali lagi saya cuma minta, ayo kembali nyala
mari kita minta kembali Roh Kudus bekerja di tempat kita masing-masing. Roh Kudus mengawal kita masing-masing, dan supaya apa yang Tuhan mau benar-benar terjadi. Dan demikian mungkin share saya. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan, untuk waktu yang sudah diluangkan istilahnya untuk mau hadir di tempat ini. Dan saya berdoa ya, kita semua bisa terus menangkap apa yang Tuhan mau, dan kehendak Tuhan hasil yang saya terima. Terima kasih kepada Pak Iman Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan gembala yang berkesempatan hadir siang hari ini, saya kira saya tidak perlu mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Andre tadi, tetapi paling tidak kita diberikan apa ya untuk kembali menggerakkan, menggairahkan semangat doa kita di setiap tempat pelayanan kita masing-masing, dan juga bukan hanya kita yang dibakar, tetapi doa kita juga jemaat juga, mereka juga dibakar untuk bersemangat menaikkan doa, karena umum di jemaat biasa karena doa kayaknya kurang semangat, tapi kalau ibadah rumah tangga semangat datang, tapi kalau ibadah doa kurang semangat ya, karena nggak ada makan-makan. Ya, tadi ya paling tidak kita beberapa teman yang datang, kita kembali mendorong dan memotivasi mereka bahwa ternyata doa itu paling penting. Bukan berarti yang lain tidak penting, tapi doa itu memang sangat penting. Apa yang sedikit tadi saya menangkap kembali apa yang disampaikan oleh Pak Andre mengenai megatrust, yaitu memang didengung-dengungkan dalam beberapa tahun terakhir ini, ya, soal jadi dan tidaknya pasti jadi, ya pasti jadi itu. Tapi kita kan tidak tahu kapan itu akan terjadi. Kita doakan ya supaya kita tidak kena dampak, tapi kalaupun kena ya kita tetap kuat dalam menghadapi itu. Mungkin itu sedikit dari saya. Dari tante ada kan? Ya. Mesti tanya jawab. Oh, iya, boleh. Ya. Untuk teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya. Hah? Oh, cukup jelas. Gak ada? Oke, kalau sudah jelas. Oh, Mega. Pak Andri sampaikan waktu ibadah kemarin, ada anak muda ngomong sama kami, Om Tante, kenapa Om itu ngomongnya kayak gitu di depan? Ngomong apa? Iya, kenapa dia buat kita takut? Ya ngomongnya, ya udahlah kalau megatrust terjadi ya terjadi aja, kata dia kayak gitu. Ya itu pemahaman kuasaan Tuhan, ya kan
Kan mungkin ada. Jadi kenapa kok kita siap? Pakai makeup. Ya ini, kenapa kok kita siap seperti itu? Kenapa kita harus berdoa tentang hal itu? Ya, karena kita juga berdoa supaya kalau memang itu benar-benar terjadi, korban jiwanya enggak banyak, enggak gede-gede amat. Ya. Jadi Jangan sampai itu menjadi apa ya? Istilahnya kalau terjadi bencana sampai terjadi korban jiwa itu kan memotong destiny seseorang. Ya, jadi tugas kita itu mohon belas kasihan Tuhan kalau memang terjadi dengan korban yang sekecil-kecilnya, ya, dengan korban yang serendah-rendahnya. Ya, bahkan kalau bisa, kalau Tuhan mau, tidak ada korban jiwa sedikit pun. Ya itu doanya kita yang maksudnya menahan bencana itu seperti itu. Ya mungkin tetap bencana harus terjadi. Ya karena saya tadi kan bilang kita setiap hari dihadapkan dengan cawan yang namanya cawan kejahatan dan cawan Tuhan gitu kan. Cawan kejahatan itu ya dari semua ini, yang korupsi lah, ya, yang apalah semua pokok kaitannya dengan kejahatan. Nah itu cawan kejahatan, ngisi cawan kejahatan. Tapi doa-doanya kita, ya, perbuatan kita yang perbuatan kita yang menyenangkan hati Tuhan, nah, itu nanti yang masuk ke cawannya Tuhan ini. Ya, kita mau melakukan untuk Tuhan kita menjangkau jiwa-jiwa segala macam, menobatkan banyak orang, itu masuk cawannya Tuhan. Nah, jadi kalau memang cawan kejahatan ini sudah mentok istilahnya, ya, pasti terjadi bencana. Nah, tugas kita menahan itu supaya tidak banyak korbannya, bahkan kalau bisa zero korbannya. Ya. Tetap itu nggak bisa kita hindari, tetap itu terjadi, tapi ya dengan korban yang sedikit mungkin. Itu yang kita harapkan. Jadi kita ini ditahan dan bila harus terjadi, ya, dengan tidak ada korban dan seperti itu. Jadi fokusnya bukan supaya bencananya hilang, tapi Bencana lah, kalau memang Tuhan berkehendak, kita doa semua, ternyata Tuhan gak jadi, ya puji Tuhan. Ya, tapi kalau sampai itu terjadi, ya jangan korbannya jangan besar. Ya kalau cuma rumah retak, ya wis lah, gitu kan. Masih bisa diplestok lagi gitu kan. Nah, oke lah. Nah, tapi kalau sampai korban jiwa dan lain-lain, ya jangan. Itu sih. Ya, itu aja mungkin. Thank you. ada lagi. Nanti ya, nanti. Udah kelihatan. Kalau di bagian sini semua sudah sangat jelas. Oh enggak. Iya. Cukup. Om Dolby kayaknya. Enggak. Dolby sudah session tiap malam. Gak ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, karena ini GPDI semua, Pak, saya mewakili izin sama Ibu Ketua Wilayah. Ini ada sekretaris, ada bendahara, ada biro diakonia, ada Pak Pendeta Manalu. Kami sekali lagi, saya juga pribadi bersama istri menyampaikan terima kasih buat Pak Andri dan Ibu. Kalau ke tempat saya kemarin panas-panasan naik motor. Terima kasih buat kunjungannya, dan biasa ada apa Pak? Ada semacam apa ya? Dari orang Ogan
kalau sudah datang ke Batu Raja sudah minum air ogan itu datang lagi itu Pak biasanya. Iya. Ya, apakah nanti Bapak Ibu yang datang lagi kedua kali atau kami yang ke Surabaya? Ya, karena Pak sendiri kayaknya pingin sekali ke Surabaya. Apalagi adik saya Adri kayaknya sudah senang-senang. Udah pengen kuliner ya. Intinya kalau mau ke Surabaya kita berangkat sama-sama. Jangan pergi diam-diam. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih buat Bapak dan Ibu yang mungkin selama di OKU kami, apakah orang tua saya yang ada di sini, saya dan teman-teman, cara kami menyambut, kasih makan, Terlalu jaga dia. mungkin kurang ya pas kami juga mohon maaf. Kemarin ada salah sedikit komunikasi dengan Pak Manado. Rupanya Pak Manado sudah nunggu kita waktu dapat Pasir. Kita sudah pulang. Lalu Bapak teman-teman sebentar Pak Andi sama Ibu akan pulang ke Palembang, lalu kemudian besok jam 10 lebih berangkat pulang ke Surabaya karena hari Jumat beliau harus masuk kerja lagi. Salam buat pimpinan yang ada Pak, salam buat kedua anak dari kami, salam hormat. Ya, mungkin itu saja dari saya, dari teman-teman, dan nanti saya mohon Pak Manado untuk akhiri dalam doa dan doakan perjalanan Pak Andi dan Ibu sebentar dari sini ke Palembang, lalu besok akan kembali ke Surabaya. Dan kiranya Tuhan terus memberikan semangat terus untuk melayani, karena ya beliau ini datang pakai ini sendiri, fasilitas sendiri. Saya kemarin sempat ngobrol dengan istri, dari Surabaya saja punya beban, kok kita yang di sini kayaknya nyaman-nyaman saja. Tapi puji Tuhan, terima kasih Kak Beni sudah dibekali dan sudah diberkati lewat pelayanan dari Bapak suami istri. Mungkin itu saja, kita akan akhiri di dalam doa. Nanti mohon kesediaan Pak Manado untuk berdoa. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian yang berkata ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap Bapa, sebagaimana anugerah-Mu yang kuasa.
bersyukur kepada Tuhan, kami hamba-hamba-Mu yang bisa berkumpul pada saat ini bersama umat-Mu ya Tuhan. Haleluya, kami boleh mendapatkan haleluya satu, haleluya nasihat satu, haleluya penyemangat ya Tuhan melalui hamba Bapak Andri Tuhan, haleluya datang dari Surabaya, haleluya untuk kembali mengingatkan kami, menghimbau, menyemangati kami Tuhan, haleluya supaya kami tetap menyala di dalam Tuhan, haleluya, sehingga dalam setiap pelayanan pekerjaan-Mu yang Tuhan percayakan kepada kami boleh terus menyala, haleluya, memimpin umat-umat-Mu untuk berdoa buat negeri kami, buat bangsa kami, buat tetangga kami, haleluya, sehingga api itu terus menyala, haleluya, khususnya di daerah kami, Kabupaten Tuhan, haleluya, dalam nama Yesus kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah mengingatkan kami melalui haleluya hamba-Mu ya Tuhan, haleluya itu Pak Andri, Pak dan Ibu yang datang ke daerah ini Tuhan, haleluya, untuk kembali mengingatkan kami. Biarlah kami juga semua hamba-hamba-Mu khususnya yang ada di Opo ini Tuhan, haleluya, kami boleh terus menyala di dalam Tuhan, melayani Tuhan, karena itu buatlah roh kami menyala-nyala sehingga kami tetap bersemangat khususnya di dalam membangun kehidupan doa, haleluya, di tempat ini Tuhan. Terima kasih karena itu Bapak, haleluya, kami semua hamba-hamba-Mu, biarlah Engkau tolong kami Tuhan untuk lebih hari, lebih maju lagi, untuk lebih mengembangkan diri lagi dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Karena itu Tuhan, Engkau mampukan kami semua, pimpin kami semua, pakai kehidupan kami Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Baik kami yang hadir maupun teman-teman kami yang tidak bisa hadir pada saat ini, Tuhan tolong kami semua untuk terus bersemangat, lebih maju lagi dalam melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapak, haleluya, keluarga hamba-Mu juga di tempat ini, Tuhan terus pakai, Tuhan terus pimpin, haleluya, bersama umat-Mu Bapak, haleluya, di dalam nama Yesus. Terima kasih, haleluya, biarlah juga, haleluya, api Tuhan, api Roh Kudus terus berkobar-kobar di tempat ini, di dalam nama Yesus, yang bisa juga menjalar di seluruh daerah ini, haleluya. Terima kasih di setiap pelayanan kami Tuhan, haleluya, terima kasih, haleluya. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Andri, suami istri yang juga saat ini akan kembali melakukan perjalanan dari tempat ini ke Palembang dan dari Palembang nanti ke Surabaya. Tuhan tolong dalam perjalanan mereka, lindungi ya Tuhan, bungkus dengan kuasa-Mu, haleluya. Biarlah perlindungan-Mu, penyertaan-Mu selalu mengikuti mereka Tuhan. Jauhkan mara bahaya, jauhkan segala jahat, dan biarlah atas pertolongan perlindungan-Mu mereka boleh sampai di tujuan mereka dalam sukacita. Pakai terus kehidupan mereka Tuhan, kemanapun Tuhan utus, kemanapun Tuhan mau mereka melayani, Tuhan pakai untuk mengingatkan anak-anak Tuhan untuk tetap membangun kehidupan doa. Berarti mereka senantiasa. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau selalu memimpin kami, menyertai kami, mampukan kami, pegang tangan kami Roh Kudus. Ampuni kami dari semua kekurangan kami dalam perkataan, angan-angan, pikiran yang salah. Ampuni kami Tuhan, basuh hidup kami dengan kuasa-Mu. Ini doa kami kepada Bapa, kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.